Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Masuki musim penghujan, Badan Meteorologi dan Geofisika ingatkan potensi cuaca ekstrim di NTB menjelang akhir tahun. Kuras uang jutaan rupiah di rekening rekannya yang sedang sakit, seorang pria asal Bima ditangkap polisi. Babak final ajang Mandalika Festival of Speed 2025 berlangsung sengit. Para pembalap adu kemampuan menaklukkan lintasan yang licin karena diguyur hujan lebat. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Yandri Susanto mendorong percepatan pembangunan koperasi desa sebagai salah satu cara meningkatkan ekonomi masyarakat di pedesaan. Hal itu dilontarkan Yandri saat mengunjungi desa Banyumulek di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat pada akhir pekan lalu. Selain meninjau proses pembangunan gerai koperasi Merah Putih, Menteri Desa juga menyerap aspirasi warga tentang kiat meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk memastikan pembangunan koperasi sesuai target, Yandri meminta Pemda menyelesaikan regulasi tata ruang daerah dan alih fungsi lahan produktif agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Memang ada beberapa kasuistik yang masalah lahan ini menjadi persoalan, tapi kalau komunikasi kita bagus Pak Bupati, insya Allah ini bisa lebih lancar lagi. Maka apa yang disampaikan oleh Bu Kadis tadi, Bu Rizka, akan kami sampaikan ke Agrias Pangan sebagai pihak yang berkontrak dengan pihak pemerintah, dan tentu yang di lapangan adalah pihak TNI. Sementara perwakilan DPR RI meminta pembangunan koperasi agar tidak melanggar aturan tata ruang. Pembangunan daripada koperasi Merah Putih ini ya tetap menjadi catatan kami, dan kami dorong ya selama kemampuan desa ya memang harus didukung oleh pemerintah pusat, mungkin lewat dana yang ada, apakah itu APBDes-nya ataupun asetnya dari pemerintah kabupaten ataupun provinsi, bahkan mungkin dia punya aset pemerintah pusat. Kementerian Desa dan Legislator menekankan pentingnya kejelasan status lahan agar pembangunan gerai koperasi tidak terhambat dan mampu mendorong peningkatan perekonomian desa secara merata. Hairul Amri dan Dani Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah pengelola penginapan di Desa Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan turunnya angka kunjungan wisatawan menjelang musim libur Natal dan Tahun Baru. Jika biasanya jumlah wisatawan yang datang ke desa wisata mencapai lebih dari 500 orang per pekan, kini hanya 50 hingga 100 orang saja. Sementara jumlah wisatawan yang menginap juga turun drastis dari biasanya 70 orang menjadi hanya 5-10 orang saja per pekannya. Sepinya kunjungan diduga karena cuaca yang tidak menentu serta sepinya acara yang digelar di kawasan wisata oleh pemerintah daerah. Kondisi itu menyebabkan omset pengelola di kawasan desa wisata menurun drastis. Sekarang ini kita lagi sepi, belum terlalu ramai. Kalau untuk angka kunjungan, kita kan karena dekat Pelabuhan Lembar, jadi angka kunjungan wisatawan asing juga ada. Memang kalau November Desember itu low season, dia memang menurun. Tapi untuk domestik biasanya dia ramai. Tapi untuk yang tahun ini berkurang drastis pengurangannya. Mungkin karena musim hujan atau cuaca yang kurang bagus, jadi pengunjung itu agak khawatir. Kapan deh mulai sepi nih? Bulan kemarin karena sudah masuk low season. Oke. Kalau yang domestik? Kebanyakan kita di mancanegara. Mungkin nanti mendekati tanggal 25 mungkin bisa jadi akan terjadi lonjakan hunian
karena sudah masuk musim libur sekolah juga. Pelaku wisata berharap pemerintah daerah menggencarkan promosi dan memperbanyak acara hiburan untuk menarik minat wisatawan berkunjung di musim libur akhir tahun nanti. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kejuaraan balap mobil Mandalika Festival of Speed seri terakhir tahun 2025 berlangsung sengit diikuti puluhan pembalap nasional dan Asia dalam berbagai kategori lomba. Kondisi sirkuit yang licin karena diguyur hujan lebat menjadi tantangan tersendiri yang membuat para pembalap harus berhati-hati saat menaklukkan lintasan sepanjang 4,3 km itu. Masing-masing pembalap bersaing ketat dan tampil impresif menjadi yang tercepat guna meraih podium pertama. Dalam putaran final ini, tim Indostar menerjunkan 4 pembalap dalam sejumlah kelas bergengsi, yakni Indonesia Touring Car Race, ITCR kelas 3600 Sport, MFOS 3600 cc Max, dan MFOS kelas 3600 Sport. Berkat penampilannya yang solid, tim Indostar berhasil meraih 10 trofi pada race pertama dan kedua, yakni kategori Kejurnas ITCR 3600 cc, MFOS 3600 cc Max, dan MFOS kelas 3600 Sport. Hasil balapan hari ini atau final race secara keseluruhan, saya Ari Kesuma juara umum di non Kejurnas atau di MFOS 3600 Max. Karena hujan, kita tidak bisa maksimal membawa mobil kita, dan kebetulan tadi mobil saya juga ada mengalami kendala, akhirnya finish tidak bisa masuk di 5 besar. Hari ini di seri terakhir, hari kedua, race ke-6, pencapaian kita bagus sekali. Untuk Kejurnas, The Morris runner up di kelasnya non Kejurnas, kemarin juga masuk di posisi. Nah, untuk hasil selama 1 tahun, result kita tahun ini adalah untuk Kejurnas kita juara umum 3, kemudian untuk non Kejurnas kita juara umum diwakili oleh Om Ari, kalau non Kejurnas diwakili Om The Morris. Untuk konstruktor Kejurnas kita juara umum kedua. Untuk menjawab semakin ketatnya persaingan, tim Indostar bertekad akan menampilkan performa baru dan melakukan perubahan dalam teknik balapan serta kendaraannya pada gelaran Mandalika Festival of Speed tahun depan. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Daerah hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe YouTube channel Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Listia Widya berterima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.